Misalnya gini, Kak, kami ngasihnya seminggu lagi ya, bisa. Lewat dari seminggu pasti kita tagih dong, kan sesuai itu yang jatuh tempo jatuhnya. Ada alasan lagi, besok alasan ada. Blacklist. Tidak ada lagi. Cara kau bertahan di tengah era globalisasi ini kan, bersekutu dengan setan sih. Iya men. Cakap. Apa? Selamat malam buat kawan-kawan yang lagi nonton. Kali ini kita kedatangan entrepreneur muda Kuala Tungkal. Kita kenalkan di sini ada Wahyu yang dengan brandnya apa? Yu? 13 Egg dong. Oke. 13 egg ya penyebutannya. 13 egg. Atau 13 egg. 13 Egg. 13 egg. Iya, Nah, terus ada Sari Malinda di sini. Kita tahu kan dia semua apa aja dijual sama dia. Udah ada kawan-kawan cewek di sini yang nggak tahu kayaknya tentang produk-produk yang menunjang kecantikan lah ya, dari segi pakaiannya mungkin hijab, skincare. Iya. Kali ini kita coba bakal ulik macam mana orang nih bisa mulai usaha dia, bisa bertahan sampai mungkin bisa menghasilkan apa aja dari usaha yang telah dijalani bertahun-tahun ya. Nah, yang pertama tuh Akayu mau nanya nih, udah berapa tahun jualan? Kalau 13X sih dari 2014-2015 ya. Sebenarnya 13X ini awalnya itu bukan distro. Cikal bakal lahirnya 13X ini dari sewa kamera dulu ya. Iya. Kalau Sari? Kalau kami tuh dari 2013. 2013. 7 tahun ya. Dari awalnya tuh online shop udah pakai HPBB. Ya kan HPBB tuh. Itu punya HPBB, terus kan kalau mau beli paket harus ada uang kan. Jadi manfaatin. Apa ya yang buat kau kira-kira ngawalin karir jualan tuh? Sewa kamera awalnya. Sewa kamera. Apa yang buat kau aku mau sewa kamera kayaknya nggak ini nih gitu nih. Awalnya macam mana awal mula usaha nih? Sebenarnya tiap bisnis yang aku lalui itu pasti berdasarkan passion ya. Passion kecintaan. Jadi agak panjang sih ini ceritanya nih. Iya, kok cerita panjang apa nih? Jadi awal 2014-2015 tuh aku interestnya nih sama fotografi. Seni melukis cahaya. Aku kan yang abang-abang di pasar bawa kamera nyetrit. Iya. Wah, ini keren nih. Aku harus pengen kayak ini punya kamera. Waktu 2014-2015 tuh aku masih kerja honor men. Gaji aku tuh 750.000 sebulan. Semua di situ tuh. Makan di situ, bensin, paket internet dan bla 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 lainnya. Duit ngerental. Kak, ini hitungannya gak bakal pernah cukup untuk beli kamera. Jajan pacar jelas juga. Hitungan kan aku pengen kalau orang memulai suatu bisnis orang pengen moto tuh kan pasti dia harus ada device-nya. Iya, betul. Dengan gaji aku yang segitu itu udah pernah cukup men hitungannya untuk beli suatu kamera. Jadi 2014-2015 tuh muncullah si action cam GoPro. Cuman GoPro waktu itu harga masih mahal juga. Mahal lah 2013-2014. Udah lama kemudian Xiaomi mengeluarkan brand di Xiaomi. Dia harga agak lumayan iya action cam tuh. Jadi waktu tuh si Nanda Omes tau gak kau sih? Tahu kan? Si Nanda Omes tuh ngejual kameranya ke aku dengan harga 650.000. Harga aslinya kisaran sejutaan sih ya. Kau bayangkan aku hidup dengan duit 100.000 sebulan. Kan aku beli kamera tuh gaji gitu 750.000. Aku beli kamera seharga 650.000. Aku hidup sebulan tuh pakai duit 100.000 tuh. Kemudian di suatu malam aku di kamar ya, dengan keadaan lampu mati, cuman kayak ada temaram HP aja gitu. Aku megang kamera yang kecil tuh. Terus aku kayak ngelamun gitu. Aku ngelamun nih orangnya. Kemudian datanglah bisikan-bisikan Tuhan. Dari roh-roh apa nih? Bisikan-bisikan Tuhan tuh datang ke disewakan nih kameranya. Nah, itulah malam cikal bakal lahirnya bisnis sewa kamera tuh. Terus sangkut paut sama 13 Egg tadi di mana? 13 Egg malam tuh tanggal 13 bulan 8. Oh, oke.
filosofis nih kan. Bisa. Mungkin bagi kebanyakan orang 13X itu cuman Sebuah bisnis angka biasa ya. Tapi kalau aku pribadi 13X itu adalah ilham yang diberikan Tuhan yang mengisi ruang-ruang kosong dalam aku nih. Terus kemudian menghidupi aku, memenuhi kebutuhan spiritual dan finansial aku men. Asli jelas tuh sampai sekarang. Karena aku hidup memang dari situ. Ya, berarti emang dari ketika 2014 tuh kau tamat sekolah ya. Udah stop minta duit sama mama, udah stopnya nih. Udah stopnya nih. Kalau Melinda Shop awalnya nih dari BB tuh jual apa dulu? Pulsa kah? Enggak, pertama sama sih kayak jualan ngambil di orang gitu. Sama jadi reseller ya, jadi reseller. Kan masih SMA kelas berapa tuh? 2013 masih tuh. 2013. Naik kelas 3 tuh. Iya enggak sih? Iya lah. Tamat 2014. Iya betul lah. Berarti kelas 3. Kelas 2 deh. Kelas 2 ya. Iya, kelas 2 deh. Kelas 2 terus tuh nengok kan orang nih jualan. Hobi emang jualan kan dari kecil jualan. Suka dapat duit lah. Jual palu. Nah, saya ngapain dijual lagi kecil kan. Penting dapat duit dapat duit. Oke. Dari situ dia tuh dapat beli HP BB. Sayang kan kalau tak dimanfaatin. Udah jadi reseller, ikut orang. Tapi hasilnya tuh lumayan. Udah waktu tuh BB lebih mahal Android deh sih. Nah, jadi target tuh mau beli Android tuh. Jadi kayak mana bisa dapat duitnya? Ya udah jualan, ikuti orang, lama-lama lumayan juga sih. Jadi sampai lah sekarang. Waktu pertama kali Sari jualan apa tuh? Bentuk produk kan? Baju semua. Tetap baju. Yang mendasari kalian jualan, sehingga kalian harus aku juga harus berpenghasilan dewe gitu. Emang bos tak bisa? Hal yang bisa dilakukan bagi orang yang tidak berpendidikan kayak aku nih, ya selain entrepreneur, ya entertain. Gue tuh lah naungan untuk orang yang tidak berpendidikan kayak aku nih men. Ke situ sih larinya. Kalau udah dagang, ya jadi artis. Jadi artis terlalu jauh bagi aku. Dagang sih kayaknya. Kalau Sari macam mana? Kondisi keluarga emangnya enggak cukup apa sehingga Sari perlu inisiatif untuk jualan dewe atau emang ingin jualan biar bantu kondisi di rumah gitu. Sama cari duit tambahan jajan kan. Kalau keluarga udahlah cukup. Soalnya anak saya satunya juga kan. Terus tuh terutama tuh pasti hobi. Hobi emang jualan kan dari kecil. Kalau lagi kecil tuh kan sering tuh kita punya musim main goli, sering dibahas kan udah tuh. Kalau main goli tuh waktu SD pokoknya ikut main walaupun cewek dewean. Nanti menang terus. Udah menang terus jual lagi dong. Mantap. Gambaran gitu juga. Gambaran semua musim main selalu menang. Rezekinya kayak gitu jadi kayaknya punya bakat lah, menyadari sendiri kan. Fashion aku di sini nih kayaknya. Betul. Lanjut, selama beberapa tahun ngejalanin, pernah berpikir untuk, maksudnya kita kan ada apa tuh di mana kita kadang naik, ada fase di mana turun, kadang turun Yan. Pernah berpikir ya udah salah jurusan kayaknya nih kayak orang kuliah tuh, kayak salah aku jualan nih, berhenti aja lah gitu nah. Pernah terpikir kayak itu? Berarti kita konteksnya kepada kendala terbesar ketika pada saat itu apa yang pernah ada tuh di posisi bawah tuh pernah mikir untuk berhenti dak gitu, kira-kira yang buat kita seperti itu tuh apa tuh? Kalau aku berhenti dak karena aku punya pegangan gini man, aku punya prinsip kalau bisnis pertama tuh, nah kan sekarang bisnis aku di 13 ini ada 3 naungan, ada 3 kolam. Ada Shiba kamera, ada Shiba sepeda, ada distro aparel. Xiaomi ini sekarang enggak ada lagi orang nyium men. Tapi kamera tuh tetap ada di ruko tuh. Karena aku punya pegangan, punya prinsip nih kalau bisnis pertama tuh itu tak boleh ditinggalkan. Karena bagi aku pribadi itu tuh seperti air susu ibu. Maksudnya? Bisnis pertama tuh lah yang membesarkan kau, membangun kau sampai kau jadi besar, jadi high, jadi kau jadi rich tuh karena bisnis pertama tuh lah. Bisnis pertama tuh seperti kasih ibu nih kalau menurut aku. Dia membuat kau tumbuh. Masa iya kau melupakan apa yang sudah membesarkan kau kan? Itu kalau mati sih kalau pernah ngalamin kendala terbesar ngapain gitu?
rugi dalam bulan ini. Ya, aduh, aku udah balik modal nian aku pas bulan ini kacau akhirnya gitu nah. Tidak sih. Aku selama ini jujur nih lancar paling bisnis nih membuat aku mematahkan teori-teori yang guru-guru aku jejalkan sewaktu aku sekolah SMA dulu. Guru-guru aku tuh bilang gini, kalau berbisnis tuh harus ada namanya analisa SWOT. Analisa SWOT tuh kalau aku salah nih, korek ya. Analisa SWOT tuh dia di situ tuh kalau bukan bikin bisnis tuh tempatnya harus strategis, modalnya harus sekian. Terus tuh ada cara nyusunnya gini. Ada manajemennya. Tapi pas aku membangun ruko distro nih, pas aku di masa aku di distro, kayak aku mematahkan teori-teori itu tuh. Satu, kayak bisnis harus strategis. Tempat. Itu kendala sih kalau menurut aku ya. Tempat harus strategis. 13X berdiri di mana? Ujung Kulon sana tuh men. Tengah Semak. Itu kendala nomor 1. Tapi aku patahkan itu. 13X menurut aku matahkan teori-teori itu. Yang kedua modal. Nah cara dulu waktu aku bikin ruko baru tegak, aku ingat aku cuma punya duit untuk nyetok kaos polos 7 iko. Ketika ruko udah tegak, udah siap isi nih. Berarti ruko pun emang pure sebulatan duit dari itu. Udah ada. Awalnya ya. Jadi, nah kendalanya mungkin orang tadi kan dibilang modal sih ya. Aku mutar otak nih. Kalau menurut aku orang yang ingin hidup nyaman tuh, mereka harus memutar otak lebih kencang daripada kebanyakan orang pada umumnya. Aku mutar otak nih. Kayak mana caranya ruko aku nih bisa keisi. Jadi aku tarik nih kawan-kawan aku yang duit banyak nih kan. Beri kamu ada nyetop nyuplai di toko aku nih. Nanti keuntungan kita bagi 60-40, kalau 60 aku 40. Oke. Almarhum Mas Agil. Iya, tahu. Dia salah satu penyuplai terbesar dulu di store aku. Gitu sih cara mengatasi setiap kendala tuh pasti ada solusi. Ya kan? Menyerah tuh bukan pilihan, men. Oke, aku suka semangat juang nih. Iya harus. Masuk orang-orang yang spirit underground itu terus ada sini. Iya. Kalau tadi gimana? Kendala terbesar. Kendala gimana nih? Yang pernah ditimpa lah gitu sama. Atau pernah rugi. Pernah rugi. Ya sih kalau misalnya rugi masalah ditipu atau itu ke resiko kan. Iya. Tapi pernah ya ditipu ya? Pernah dong. Masih SMA dulu kan, masih cili-cili. Cili-cili. Iya. Kan enggak tahu tuh bisa ditipu orang atau apa kan entah tidak. Jadi pernah tipu, enggak masalah sih mikirnya. Ya udah. Masih ada kan duit yang lain? Ya udah lagi. Tahu sama menyerah. Betul tuh. Lanjut terus tuh pernah sih stop Malinda Shop tuh pas kami KKN. KKN kan sinyal susah tuh waktu tuh, emang masih di Tungkal, dapat KKN yang di Tungkal. Sinyal susah, KKN-nya sebulan setengah, jadi stop. Udah selesai KKN, jualan lagi dong. Pas jualan lagi ternyata respon sedikit. Artinya kan kalau misalnya usaha nih memang kalau all shop sih nggak bisa kalau kita sehari itu tak ada ngepost rugi nih kan berarti di situ dapat pelajarannya sih. Cuman tetap berusaha kayak mana nih caranya, mikir lagi kayak mana, tetap usaha walaupun sedikit yang beli tetap ngepost terus terus. Aku kan gitu juga, aku baru belajar jualan juga nih. Nengok emang Otan juga jualan tuh nih. Tiap hari ngepost tuh ngaruhnya tuh emang efektif lah ya. Iya. Karena biar orang juga semakin akrab dengan apa yang kita jual. Iya. Gitu aja sih. Juga ketika postan sekian kalinya pasti jangkauan juga lebih jauh. Kemungkinan orang lain untuk nengoknya, orang luar pun juga jadi makin ada lah. Kemudian tuh jadi ada gitu. Kalau menurut aku Instastory itu wajib tuh. Pokoknya sehari itu wajib. Itulah yang mendompleng penjualan kita, men. Juga di Instastory itu kita bisa menciptakan isu. Membangun isu. Aku melakukan itu, men. Menurut aku isu penjualan tuh salah satu dari strategi pemasaran kan. Itu sah saja. Kayak aku bilang kemarin barang masuk nih di toko karung celana. Aku bilang ini barang terakhir kayak yang masuk di store menjelang lebaran nih. Aku udah tahu bakal masuk lagi apa tidak.
aku ciptakanlah isu. Berarti seolah-olah Berarti- demand-nya tinggi Iya. Oke. Jadi aku bilang gini, kalaupun nanti masuk harganya pasti naik, kan ilmu ekonomi gitu tuh. Iya. Permintaan banyak, stok sedikit, harga Harga naik. naik, Nah, iya. orang-orang mereka cenderung Itu konsep omongan baru kita yang ada teori di balik Iya, omongan iya, gitu tuh. Kayak tadi kan ilmu ekonomi itu kayak gini. Orang pasti kemakan tuh. Kalau menurut aku itu boleh-boleh aja strategi pemasaran. Iya, ya. namanya Iya, kalau Iya. berbisnis kayak harus punya otak lebih Iya. gitu kan, menurut aku. Iya. Ya cukup otak lah, 1,5 lah mendingan. Iya, di satu level bawah Einstein lah ya. Ya, Hmm. Sari kan bener-bener pernah Ra? Sari ini ada orang pesan nih. Sari aku pesan ini dong. Tak misalkan. beli, tak diambil. Tiba-tiba tadi ambil gitu. Ada. Nah. Iya, gimana tuh? Ceritakan lu, pernah Ra? Ceritakan. Kayak gitu lah, ceritakan kayak gitu nih. Oh, cerita itu pasti ada. Kawan dewek yang kalau tak kenal tuh, tapi jarang sih jual dengan orang yang tak kenal. Tuh kawan dewek pernah waktu apa nih ya? Kuliah dia kayaknya. Kuliah. Memesan barang lumayan 500.000. Terus tuh diambil dong sampai selesai kuliah deh kayaknya. Dah berarti dicap nih dia. Di blacklist lah konsumen yang di Iya, blacklist. Iya. ya. Udah tamat kuliah, ditungkal sama ditungkal. Oke, dia udah berubah kan kawan. Bukan kawan sih, kenal gitu kan, enak. Pesan lagi, tuh berapa ya? 1 juta. Dia orang kaya, orang kaya. Iya dah. Berada lah, iya. Berada, cuman oke, mungkin dia udah berubah gitu deh. Iya. Pesanilah. Sudah datang tadi ambil. Berarti 2 kali dengan orang yang sama, sama ya? betul. Nah di blacklist kawan, bukan Iya, kawan sih iya. kenal sian pula. Soalnya kan kalau orang di blacklist di Malinda South langsung terkenal gitu kan. Iya, biasanya gitu Nah, ya. langsung tuh kalau misal blacklist, padahal kami cuma buat blacklist. Iya kak, kenal kami kak, tuh orangnya rumah di sini kak, datang gini WA-nya kak langsung. Iya, ama ya. Langsung terkenal orang tuh. Berarti Jadi kita kan tidak salah undang talent kali ini lah, Kak. Betul lah. Emang king and queen-nya online Enterprise shop nya, dia, iya, ya, di Kak. Kuala Tunggal ya, di fashion tuh. Dan budaknya juga dengan kawan-kawan yang lain kemarin kan pas pasar kejut budaknya juga seller juga kan. Seller juga, iya. itu salutnya. satu buat beda ini. Iya. Jelas lah. Iya ya, besok kerja 3 tunggu. Oke. Iya. Soon ya. Soon. Habis kan covid. Pasar kejut make me rich. Iya. Aku mau tanya sama kamu. Ini kamu mulai jualan tuh tahun 2013, Wahyu 2014. Ayo, jadi. Semakin kesini tuh makin banyak pasti orang yang ngikutin jejak kalian. Wah kayaknya Kak Sari ini bagus nih, kayak Bang Wahyu ini bagus juga pasti nih gitu loh. Tips kok bisa bertahan juga gitu, nah maka saingan juga makin banyak. Iya. Kayak mana bisa jaga Konsumen eksistensi. juga pasti terbagi tuh. Ada nggak tips-tips bertahannya? Yang kalian lakukan tuh apa kira-kira? Sari lah. Kalau kami sih gini, biasanya orang jual berapa? Nah kami tengok pasaran orang kan, pasaran orang berapa jual 40, contoh nih jilbab 45.000, kami jual 35. Setidaknya tuh walaupun untung sedikit, tapi yang beli banyak sama baik kan? Muter cepat ya. Lagian juga otomatis orang tuh pasti, di Sari Malinda tuh murah, bukan lagi ya kan? Iya, bukan lagi lah. Terus. Udah Apa sih, lagi? pokoknya harus upload setiap hari tuh wajib. Terus tuh lihat pasaran orang. Lagian juga yang banyak tuh, yang dibilang banyak tuh, orang tuh macam mana ya? Mau usaha tapi banyak takut ngeluarin modal. Biasa orang kayak gitu. Artinya gini, biarlah aku jadi seller. Contoh nih, mau jadi seller Malinda Shop Bella gitu ya. Soalnya orang tuh kayak kalau mesan dewek tuh kan takut ditipu. Kebanyakan sih. Mulainya ya. Nah, mulainya tuh takut. Dah tuh juga kalau di kami tuh kan bisa tuh mesan banyak nih, mau jadi reseller, mesan banyak. Bolehlah antar dulu barangnya ke orang yang beli sama dia, terus uangnya setor nanti. Boleh gitu. Tapi kalau sekali sudah agak susah-susah, Tapi berarti pernah juga bermasalah dengan resellernya bahkan nih. Pernah lah. Maksudnya tuh orang tuh bukan sepenuh tak bayar, tapi lambat aja. Soalnya tidak suka sih sama orang yang misalnya gini, Kak kami ngasihnya seminggu lagi ya, bisa. Lewat dari seminggu pasti kita tagih dong, kan sesuai itu yang jatuh tempo jatuhnya dak. Alasan lagi, besok alasan ada di blacklist. Tidak ada lagi.
cara kau bertahan. Banyak distro-distro tunggal nih. Kalau aku nih tips saya tadi tuh ya. Cara kau bertahan di tengah era globalisasi ini kan. Bersekutu dengan setan sih. Iya men. Cara terbaik untuk bertahan tuh bersekutu dengan setan. Dengan cara-cara nakal ya berarti. Tidak sih ini. Gurau. Aku nih tidak mau memberikan motivasi ya, karena setiap orang tuh tak butuh motivasi menurut aku. Aku pengen cerita aja. Realita nih. Oke. Kalau menurut aku cara bertahan tuh passion sih, kecintaan. Kenapa orang bisa bertahan lama tuh atas dasar cinta kasih kalau menurut aku. Cinta kasih terhadap bisnisnya. Terhadap apa yang dilakukan ya. Iya. Kayak iklan Malika tuh enggak? Tahu. Kami membesarkan kedelai seperti anak sendiri. Nah, itu Malika iklan yang penuh passion kalau menurut aku. Salah satu untuk bertahan tuh kuncinya passion. Karena kalau kau sudah cinta nih dengan bisnis kau tuh, takkan ada hal apapun yang bisa membuat dia runtuh. Oke. Dan pun kan kau udah bakal juga lukai hati dia. Ini kita ngomongnya kenal luri nih. Lebih dalam sih kita ngomongnya. Iya, apa gitu. Memang terkadang orang kalau ngomong terlalu filosofis tuh dianggap ini ya. Malahan orang yang filosofis tuh yang penting karena dia punya alasan di balik itu. Setiap orang tuh bisa berbisnis, tapi tidak semua orang cocok. Aku membalikkannya lagi ke garis tangan. Aku sebelum aku berbisnis, aku menjalani kayak aku